Bab 13. Suara kecapi di bawah angin. Suara tawa ringan bak gemericik anak ombak yang mengalir di sela-sela kekarangan membuat Bambang Jatmika tertegun dan serasa terseret arus air yang menarik pasir putih bersih menjauhi pantai. Karena terjerat pesona, seketika pengaruh sihirnya lenyap. 5 berandalan itu tersadar dan saling maki kepada kambratnya. Belak, mengapa kau tarik-tarik rambutku? Ini dagu, mengapa kau jawil dengan tanganmu yang bau ikan asin? Juling edan, mengapa kamu asik saja menari? Mereka berlima saling kebingungan melihat kelakuan aneh sesama mereka, namun tidak sadar apa yang telah terjadi. Ada yang aneh terjadi dengan diri mereka, tapi apa? Seakan ada ruang kosong beberapa saat sebelumnya bagi mereka. Sampai suatu ketika tawa ringan dan mengikik dari Swarnasari membuat mereka menjadi sadar mengapa mereka berlima berada di pantai Sagara Lor ini. Blok, bukannya itu gadis cantik yang akan kita goda? Mengapa kita malah asik berebut pepesan kosong di sini? Si Gempal yang menjadi pemimpin berandalan itu segera memberi isyarat teman-temannya untuk segera mengepung Swarnasari. Swarnasari yang semula tertawa renyah karena melihat adegan yang lucu dari kelima berandalan itu menjadi terkejut, ketakutan, dan memundurkan kaki beberapa langkah ke belakang, berusaha menghindar kepungan itu. Celaka! Batin Bambang Jatmika melihat situasi yang berbahaya dan tidak menguntungkan. Kalau kelanjutannya cerita menjadi seperti ini, terpaksa dia harus turun tangan. Karena dari selintas penilaiannya bahwa 5 berandalan itu tukang berkelahi dan kurang ajar, sedang si Bagong cantik itu tidak sedikit pun mempunyai keahlian membela diri. 5 berandalan semakin mendekat. Deru nafas panasnya sudah terasa mengambang di sekitar Swarnasari. Belum lagi jajaran ludah para berandalan yang rata-rata tukang perempuan. Terlihat dari air liur mereka yang keluar tidak mampu ditahan ketika melihat dirinya. Tanpa dikomando seperti peristiwa pertama tadi, masing-masing tangan kotor itu ingin menjamah tubuh cantik Swarnasari yang mempesona. Malah ada yang lebih nekat meloncat ingin menubruk dan memeluk Swarnasari. Angin loncatan, angin tubrukan, gerakan tangan yang genit meliar mengawang di udara dan meluncur bersama ke arah satu tujuan. Belum terjamah pula muncul serangkum angin lain yang datang bergulung-gulung memecah kepungan. Disusuli suara-suara pukulan, tendangan, tamparan, dan teriakan kesakitan. Plak. Aduh, modar, atau Suara-suara itu serentak terdengar bersama melayangnya tubuh si Blok masuk semak. Terpelantingnya si Juling nyungsep di pasir basah pantai. Terbungkuk-bungkuknya si Gempal mencengkeram kantong menyannya dengan wajah berkeriut kesakitan karena bagian bawah rahasianya tersambar tendangan yang membuatnya mules setengah mati.
Wajahnya yang jelek tambah tidak karuan jeleknya menahan sakit. Sedang dua orang berandalan sisanya entah bagaimana ceritanya terbang nyangsang di batang ketapang yang banyak tumbuh di pinggir pantai tersebut. Hanya dalam hitungan detik semua pengepung bubar berantakan, dan tanpa diketahui dari mana asalnya telah berdiri dengan gagah seorang pemuda tampan bersoreng pedang, berpakaian serba biru muda dengan jubah biru tua melambai-lambai dipermainkan angin. Matanya yang tajam di bawah alis yang tebal panjang seakan mengeluarkan bara api. Siapa lagi yang berani kurang ajar? Ayo maju! Tantangnya keras. Posisi kuda-kudanya kuat siap bertempur, tepat berdiri di depan Suwarnasari yang terlindung aman. Sementara suara nyanyian dan musik kecapi mengalun jernih dan kemudian hilang di bawah angin. Dua peser lagu yang dinyanyikan berulang-ulang. Pagi yang manis berangin, ombak berdebur merindu ingin. Si Bagong cantik bermata bening, senyum manis hati terpilin ingin. Ambo si Bagong Juwita, pesonamu tiada tara, mengalahkan ombak samudra, membuat aku ingin mengenalnya. Amboy datang, camar muda gagah. Bersambung. Ikuti kisah petualangan Bambang Jatmika, si pengamen romantis dalam kisah Badang Buwana. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.